Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in shi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, monggo kita mulai dengan membaca basmalah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah. Sore menikah diiringi hujan. Kita berharap semoga hujan yang turun adalah hujan yang membawa keberkahan, hujan yang menandakan bahwa Allah masih sayang kepada kita sebagai hamba-hambanya. Tidak sebaliknya. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Bapak Ibu, yang paling ditakutkan sama Ibunda Aisyah itu bukan ketika melihat musuh di medan perang, karena Ibunda Aisyah pernah beberapa kali ikut diajak Rasulullah menemani, menjadi istri yang menemani Rasulullah di dalam peperangan. Bukan itu yang membuat Ibunda Aisyah jerih atau takut, tidak. Tetapi di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan satu kisah yang membuat Ibunda Aisyah yang paling takut adalah ketika melihat awan bergulung-gulung. Ya. Dadosipun yang ditakutkan Ibunda Aisyah warahmatullahi niku mboten ketika diajak Kanjeng Nabi badhe perang ningali pasukan musuh mboten. Karena niku jelas ketok, wujude ketok, kemampuannya eneng kan. Ingkang dipun ajrahaken yang paling jerih, kalau bahasanya bukan takut ya. Takut itu biasa, tapi jerih itu kan pun napa nggih? Wedi sampai wedi banget. Jerih itu adalah Ibunda Aisyah ketika melihat awan mendung yang berlapis-lapis hitam nih kalau pernah lihat ya. Kadang kita lihat mendung itu gelap, ada kayak berlapis-lapis nanti nih kalau. Di titik itulah Ibunda Aisyah langsung bertawud atau minta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu adab yang Allah turunkan kepada umat yang membangkang, umat yang tidak taat, kecuali Allah sembunyikan di balik awan. Panjenengan cek semua sejarah umat-umat terdahulu yang Allah binasakan, itu adabnya asal muasalnya Allah sembunyikan di balik laut-lautan, gulung-gulungan, awan atau mendung yang tebal sekali. Maka menawi sampun Jawa, alhamdulillah. Saya tak usudane koyo ngene. Tapi nek jek mendung medeni sing mandap napa, Pak? Mungkin sing mandap duit sak 300 triliun ngono kan ya cuman 6,5 tahun ya ngono. Remisi. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkata tentang mendung. Maka menawi kula panjenengan tindak mirsani mendung, ningali mendung yang berlapis-lapis, segera minta ampun kepada Allah, segera bertawud kepada Allah. Jangan sampai di balik itu ada adab yang Allah siapkan. Maka kita berlindung kepada Allah, segera bertawud, minta berlindung kepada Allah dari apa yang Allah sembunyikan di balik mendung itu. Karena kita nggak tahu apa yang jatuh. Nek pun jelas udane kados ngeten, udan.
Cek banyu. Terus ya. Para rawuh Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, selajengipun monggo kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Terakhir kita sudah membahas tentang an-namimah, terus ya. Kayaknya sudah sebulan yang lalu ya Pak. Terus Pak coba. Sebulan yang lalu ya. Tahun lalu, Masya Allah. Wah, ini makan-makan nih tahun baru. Kita ulangi sedikit. Kalau nyuwun izin kita ulangi sedikit hadis terakhir yang kita bahas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika berjalan di kota Madinah mencari peneduhan di bayang-bayang dinding-dinding kota Madinah karena panas sekali. Maka ketika itu tiba-tiba Rasulullah mendapati ada dua kuburan, ngaten ya. Mara Rasulullah SAW ini Rasulullah melewati ada dua kuburan. Yang kemudian Rasulullah berhenti dengan mengatakan innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua orang yang dikuburkan, penghuni kuburan ini, dua orang yang dikuburkan ini la yu'adzabani, mereka keduanya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tetapi keduanya tidak disiksa karena perkara yang besar menurut pendapat kalian. Kadang kita meremehkan hal-hal yang sejatinya besar di mata Allah, tapi di mata kita remeh. Ternyata di mata Allah peremehan kita mengundang datangnya azab atau siksa, yang siksa itu berjalan mulai dia mati sampai hari kiamat. Nanti kalau kiamat dilanjutkan lagi, waliyadzubillah. Maka kemudian kita sama-sama tahu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amma haduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang satu itu tidak menjaga diri dari kencing. Ada dua, la yastatir, tidak menutupi diri dari kencing. Yang pertama memang dia sak-sain buka aurat. Nanti ya, yang pertama kemarin. Dia nggak menjaga auratnya dari pandangan orang lain. La yastatir namanya, tidak menutup. Jelas-jelas yang kamar mandi, gitu. Cik mending nek safar, niku nek badhe teng kamar mandi cik goleki masjid cik mending. Sing penting aja nguyuhi masjid. Gitu. Jangan lagi kula terangke ngoten pun malah ngomong tentang riba. Indonesia, terutama di Jawa ini kan kamar mandi banyak sekali. Maka kalau masih ada yang ngaku kencing sembarangan, berarti bukan karena tidak ada tempat, tapi karena kebiasaan. Gitu. Neng bisa mandek-mandeknya tur. Itu dia kena hadis ini. La yastatiru minal baul, tidak menutupi diri ketika kencing, berarti tidak menutupi auratnya ketika kencing. Padahal banyak kamar mandi. Setiap SPBU ada, minimarket modern ada, terus ya bisa numpang. Masjid kita masya Allah banyak. Itu adalah upaya kita untuk menutup aurat dari pandangan manusia. Ada yang kedua, tapi pemaknaannya dia tidak melindungi diri, menjaga diri dari air kencing, tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sehingga air kencing yang memercik mengenai pakaian atau bajunya ketika dia gunakan untuk sholatnya tidak sah, karena dia menggunakan pakaian najis. Makanya ada dua. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wa ammal akhar, laki-laki yang kedua, bahkan ayam bin namimah, kerjaannya adu domba. Kita sudah selesai membahas ya, sing iso diadu niku domba. Maka kalau ada manusia mudah diadu, tidak beda sama domba. Sampun ya. Itu sudah selesai. Kemudian Rasulullah mengambil satu pelepah kurma, dibelah menjadi dua. Fa'akhadha jaridatan ratbatan, mengambil pelepah kurma yang masih basah, dibelah jadi dua. Fagharsa fi kulli qabrin wahidatan. Rasulullah meletakkan di masing-masing kuburan separuh pelepah itu. Ketika ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya Rasulullah lima fa'alta hadza, wahai Rasulullah kenapa engkau melakukan itu, membelah pelepah kurma menjadi dua, meletakkan di masing-masing kuburan? Maka Rasulullah mengatakan la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam bisa, semoga saja Allah meringankan azab keduanya sampai pelepah itu kering. Para hadirin, kemarin ada satu pembahasan krusial yang kula aturaken bahwa peletakan pelepah kurma basah yang dibelah Rasulullah jadi dua bagian, diletakkan di masing-masing ini tidak bisa kemudian menjadi qiyas, menjadi sandaran bahwa hari ini budaya kita orang Jawa terutama adalah nyekar kembang di kuburan. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa pembandingnya tidak sama? Karena yang pertama Rasulullah tahu jelas-jelas bahwa yang dikubur ini sedang disiksa. Berarti kalau kita menabur
bunga dengan alasan yang sama, berarti kita memastikan orang yang di kuburan adalah disiksa. Nomor 2, jelas-jelas kita tidak tahu ilmu gaib. Yang ketiga, sifat bunga dan sifat pelepah beda. Apakah dulu tidak ada bunga? Bisa jadi ada. Tetapi lihikmatillah, karena hikmah dari Allah, Rasulullah mengambilnya pelepah kurma. Maka ini tidak bisa dipakai kepada adat kekinian. Menawi panjenengan badhe ziarah tafadhol, boleh. Bapak Ibu, saya mungkin kemarin kurang menegaskan. Ziaratul kubur boleh. Bahkan kemarin Mas Fuad ziarah makamnya Sunan Ampel. Pulau melu-melu Pak, bijak. Sing gandam video kan beliau kabar. Ziarahnya boleh. Pangapunten nggih. Pulau neng ngeten iki dibalas susah nggih. Ziarahnya boleh. Leres nggih? Karena ziaratul kubur itu fungsinya kalih. Bagi orang yang berziarah itu fungsinya adalah tudzakirukumul akhirah, kata Rasulullah. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, kata Rasulullah. Maka sekarang silakan kalian berziarah dengan maksud satu saja, tudzakirukumul akhirah. Nek ziarah kubur kuwi ngeling-eling urusan akhirat. Besok ya mesti mati, ada amal yang harus dipertanggungjawabkan. Fungsi ziaratul kubur itu lebih daripada itu salah. Maka nenek ziarah kubur sampai mereka duwe hajat, duwe donga sing akeh didomane ning kono, apa masjidnya kurang apik? Gitu Pak. Apa masjidnya kirang sae? Oh, Masya Allah nih. Baik. Yang kedua, manfaat bagi penghuni kuburnya yang sudah dikuburkan, manfaatnya adalah kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudaramu, was'alu lahu tadbir, dan mohonkan ketetapan langkah di hadapan Allah, fa innahul an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya itu ketika pertama kali dimakamkan. Tetapi konteks hadis ini bisa saged dipun bawa untuk seterusnya, bahwa kalau kita ziarah kubur, untuk kita itu mengingatkan urusan akhirat, ojo dunya wae sing diurusi, besok juga teko titiwancine mati. Dan maka bagi orang yang sudah dikuburkan, ketika kita datang dia tahu itu ada yang mengunjungi, maka kita mintakan ampun kepada Allah, diistighfarkan. Bolehkah membaca Al-Quran di atas kuburan, pahalanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia? Tidak. Kok alasannya Gus Behak ngolehke. Pak Joko mboten ngolehke. Gus Dur. Kula remene nek pun ngoten niku. Kula pilih bener mawon mawon. Orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang betul yang tepat adalah boleh membaca Al-Qur'an di atas kuburan. Baik untuk dirinya sendiri atau pahalanya dihadiahkan kepada yang sudah meninggal dunia. Tapi ada satu rambu-rambu, bahwa jangan terus-terusan, jangan sering-sering, karena yang hidup lebih butuh amal daripada yang sudah mati. Jadi boleh dan pahalanya ihda'us thawab, menghadiahkan pahala amal kepada yang sudah meninggal dunia, itu boleh dan sampai. Hanya satu imam madzhab yang mengatakan tidak sampai, yaitu malah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Malah Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Makanya kalau ada yasinan dan tahlilan yang hajatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, kalau beralasan iki madzhab Imam Syafi'i salah. Karena Imam Syafi'i malah mengatakan menghadiahkan pahala bacaan Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia tidak sampai. Malah Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai. Tetapi Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ketiga-tiganya sepakat sampai. Kalau panjenengan pengen mau ke Quran sekali waktu, kangen mungkin ada orang tuanya yang sudah meninggal, atau anaknya atau saudaranya yang sudah meninggal, tiba-tiba terasa kangen gitu, kemudian buka mushaf, daripada kangen yang lamun, buka foto sing ngapunten nggih, foto sing malah kok pikirannya itu kau ngendi, duduk, wudu, baca Quran dengan niat ya Allah pahalanya untuk yang sudah meninggal, sekali waktu boleh. Dan sampai insya Allah. Mazhabnya jumhur kecuali Imam Syafi'i sampai. Bolehkah di atas kuburan? Boleh.
Yang penting boten pas ning dhuwur gundukan ya apa. Lho niki kula tegasaken. Makanya jangan disalahpahami, di atas kuburan itu bukan di atas gundukannya loh ya. Bagaimana duduk di atas kuburan, di atas gundukan? Kalau hari ini sudah ada kota elah, saya katakan. Saya tidak mengatakan kijing karena kijing tidak ada syariatnya. Kenapa? Karena yang mati itu nggak butuh disebut girukan. Kalau memang ada anggaran, pangapunten Bapak Ibu wonten rezeki berlebih untuk pangapunten membangun kuburan itu daripada dibangun bangunan fisik dek ora butuh kuwi, maka mending nilai nominal yang dimiliki disedekahkan untuk yang sudah meninggal dunia, lebih baik. Makanya nek panjenengan tindak Madinah di sebelah kiri Masjid Nabawi. Di sebelah kiri itu berarti sebelah timurnya Masjid Nabawi itu ada namanya komplek pekuburan Baqiul Gharqad kata Rasulullah dalam riwayat yang lain. Pekuburan Baqi itu dari zaman Rasulullah sampai hari ini tidak berubah. Cuman gundukan tanah, ada penandanya batu. Atau sebagian bahkan ada di sebagian tempat pakainya kayu. Tapi yang paling kuat memang batu sebenarnya. Penanda bahwa di sini ada makam. Ben ora dilangkah-langkai. Ya, ditandai, digunduk nih sithik, kali disukani batu atau kayu atau penanda nama itu supaya tidak dilangkah-langkai. Sekap ya? Jadi tidak ada hajah untuk membangun di atasnya. Kenapa? Dia sudah mati. Hajahnya kepada urusan dunia sampun selesai. Orang mangan, orang ngombe. Digawane omah, nggo ngopo? Ora iso nyapu. Ngene apa betul? Nek cuman kijengan mending kadang didamelke Pawijen dia namanya Pak. Leres, pami napa pawi? Pamijen. Oke. Kulo catat niki, kulo nembeng ngetos. Enggak butuh itu. Maka kalau memang ada anggarannya, alangkah lebih baiknya anggaran itu panjenengan sedekahaken atas nama yang sudah meninggal dunia. Itu akan lebih baik, pahalanya akan lebih sampai. Kenapa? Karena orang yang mati butuh pengen urip. Orang yang sudah meninggal dunia itu pengen kembali ke dunia dengan dua hal. Yang pertama dia pengen sholat dan memang tidak bisa. Yang kedua dia pengen sedekah. Di dalam surat Al-Munafiqun ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, aduhai seandainya engkau tunda kematianku sampai batas waktu yang tertentu nanti, maka izin aku pengen hidup lagi supaya aku bisa bersedekah. Karena memang ternyata Rasulullah SAW mengatakan was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu akan menjadi burhan pembeda, atau dalam riwayat burhan ini juga menjadi pelita cahaya yang menerangi gelapnya alam kubur. Maka menawi kula panjenengan pengen bakti kepada yang sudah meninggal dunia, daripada dibangun-bangun dia nggak butuh bangunan itu, mending disedekahke atas nama yang sudah meninggal dunia. Insya Allah akan lebih sampai. Ngaten nggih? Niki ingkang kala wingi mungkin dereng kula aturaken. Maka ziarah boleh, tidak ada yang melarang ziarah. Yang salah ritual ketika ziarah. Kalau Masjid As-Salam mau mengadakan ziarah Wali Songo kula derek. Loh betul kan? Ziarahnya kan nggak apa-apa. Yang salah adalah ketika kita di sana malah melakukan ibadah-ibadah tertentu. Gak ada betul. Neng Masjid As-Salam ora tau ngaji, nek dijak ziarah kuburan malah iso sak jus kok ngendi. Niki kula nabrak iki sengaja nabrak. Tidak. Silahkan ziaratul kubur, tapi fungsinya satu, mengingat kematian, mengingat urusan akhirat. Jangan terlalu habis waktunya untuk urusan dunia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Fawaid misalkan, atau dalam kitab-kitabnya beliau yang lain banyak disebutkan. Beliau mengatakan salah satu cara kita untuk menghidupkan hati adalah menghadiri pemakaman. Ya, menghadiri prosesi pemakaman. Makanya Rasulullah SAW mengatakan siapa yang menghadiri prosesi, ya kan, mensolatkan jenazah saudara yang meninggal dunia, dia dapat 1 qiraat. Dan siapa yang melanjutkan sampai dia dimakamkan dengan sempurna, maka dia mendapat 2
Qirot. Kenapa harus ada 2 qirot? Qirot apa kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal qirot? Qirot itu apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, qirot niku adalah seperti gunung Uhud, pahala yang seperti besarnya seperti gunung Uhud di surga. Kenapa Rasulullah SAW sampai memberikan gambaran pahala sebesar itu? Karena menunaikan hak orang yang sudah meninggal itu bagian dari penghormatan yang luar biasa. Yang kedua, supaya kita kalau mengikuti, mengiringi, pertama sholat jenazah, eling besok ya disolatke. Yo nek sing nyolake tapi. Terus betul. Itu penghormatan terbaik kita. Maka nek sholat jenazah saran kula ampun kesusu. Loh beneran, sholat jenazah itu tidak ritual, bukan apa namanya hanya sekedar sakenone, tidak. Sholat jenazah itu penghormatan terbaik kita kepada orang yang sudah meninggal, sholat terakhir. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Maka kalau sholat jenazah, ampun cepet-cepet, ampun kesusu. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa. Tapi doanya pakai kilat, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu, Allahu Akbar dulu. Jare saya panjangkan doanya. Panjenengan kula sering kriyos panjenengan menawi salat di Masjidil Haram. Mungkin panjenengan ingkang dereng tindak Allah mudahkan untuk tindak Masjidil Haram. Di sana setiap salat 5 waktu akan ada salat jenazah setelahnya. Itu kalau imamnya Syekh Sudais, itu kalau salat jenazah takbir ketiga itu panjang Pak. 3 menit sampai 5 menit itu takbir ketiga itu panjang betul. Doa terbaiknya di situ. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Misalkan jenazahnya laki-laki nggak begitu. Wa wasi' mudkhalahu wa akrim nuzulahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Ada lagi? Nah, doanya panjang. Kalau nggak bisa doa itu gimana? Donga bahasa Indonesia mboten ngono. Ya Allah rahmati dia, ampuni dia, sayangi dia ya Allah. Dia orang baik. Persaksikan karena kita sholat itu persaksian kebaikan. Selama hidup dia baik ya. Mengajak kami untuk sholat. Murid-murid di masjid, walaupun kadang di majelis gojekan, malah tunjuk-tunjukan itu. Maka kemudian setelah takbir ketiga doanya panjang, takbir keempat maka di dalam tuntunannya takbir keempat boleh lanjut doa, boleh langsung salam. Salat jenazah. Takbir keempat Bapak Ibu niku boleh lanjut doa, boleh langsung salam. Jadi kalau ada yang takbir keempat Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada masalah. Karena sudah doanya sampun dipolke teng takbir setelah takbir ketiga sudah dipolke. Tetapi sebagian ulama memberikan kelonggaran setelah takbir keempat di sholat jenazah itu kalau doa itu adalah doa untuk kemaslahatan yang sholat dan kemaslahatan kaum muslimin. Maka doanya ini dipakai adalah Allahumma la tahrimna ajrohu. Apa la tahrimna ajrohu? Ya Allah jangan kau batasi pahala atau kebaikan orang yang sudah meninggal ini, semoga terus mengalir. Gitu. Kita pengen mendapat kebaikan-kebaikan. La tahrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu, jangan engkau fitnah kami setelah kematiannya. Kalau dia orang soleh, semoga kematiannya tidak membuat kami tersesat begitu. Wala wafir lana wala, dan ampuni kami itu adalah kaum muslimin. Boleh, atau pakai bahasa sendiri boleh. Makanya termasuk doa yang menarik biasanya ketika ketika sholat Jumat Bapak Ibu itu ada doa. Khotib itu akan membuka doa biasanya adalah Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Kenapa? Saya pengen matur. Kenapa sih doa kita nggak boleh egois? Kenapa kalau berdoa kita harus mendoakan orang lain? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadis yang sahih Bukhari Muslim, beliau bersabda, manistaghfara lil muslimina wal muslimat. Siapa yang memintakan ampun untuk seluruh muslimin laki-laki dan muslimin perempuan, kata bahwa Allah mencatat baginya pahala bi adadi kulli muslimin wa muslimat. Siapa yang memintakan ampun untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, maka Allah akan mencatat baginya pahala sejumlah kaum muslimin dan muslimat yang dia doakan. Cobi, nek kula panjenengan doane Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Niku doane ya Allah ampuni muslimin laki-laki, muslimin perempuan, mukminin laki-laki, mukminin perempuan sing jek urip utawi sing sampun
meninggal dunia dijumlahi pinten? Ya pun. Jadi nek pengen entuk pahala kadang sering-sering ndonga ngoten niku. Ampun egois. Kula panjenengan Bapak Ibu, terkadang kita terjebak untuk egois. Kita ini seringkali kalau ndonga untuk awake dhewe tok, nggih to? Makanya diuji mboten dikabulke oleh Gusti Allah. Seakan-akan itu kadang penanda supados kula panjenengan ampun egois. Contoh nih, nek kula panjenengan ndonga mbok awake dhewe kok ora kabul-kabul, ndongane wong liya. Kenapa? Kenapa doakan orang lain? Karena ketika kita mendoakan orang lain, di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim juga Rasulullah mengatakan qala lahul malak, malaikat mendoakan untuk dia amin walaka bimithli dalam satu riwayat. Allahumma kabulkan ya Allah dan untukmu yang semisal dengan doamu. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua amin walaka bimithlihi salasan. Ya Allah kabulkan doa dia dan semoga untukmu yang berdoa sebanyak 3 kali lipat dari yang kamu minta. Wes. Penak badan. Nek sing donga kula panjenengan niku potensi diterima dan ditolak karena pundi? Jadi langsung tolak ngoten niku lho Pak. Ampun ngoten. Tolak amin lho. Kalau yang mendoakan kita untuk kita sendiri itu masih ada potensi 50-50 diterima dan ditolak. Tapi kalau sing ndongake malaikat kira-kira berapa? Sing ndongake malaikat tapi dongane ringkes. Ya Allah kabulkan doa dia tadi dan semoga bagi dia 3 kali yang dia minta. Oh benar loh. Bon. Sekali waktu nek pengen hajat kok mepet banget kok ora kabul-kabul dongane wong liya. Mau nek balik. Ngerti nggih? Para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu hukum seputar ahkamul janais, hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah, salat jenazah dan kuburan. Ingkang bahkan tidak boleh melangkai kuburan. Kenapa tadi kita katakan kenapa kuburan itu harus digunduk? Ada gundukan nggih. Gundukan sedikit saja atau kalau gundukannya harus agak tinggi nggak apa-apa, terus ada penandanya berupa batu atau kayu atau papan nama misalkan. Kalau prasasti boleh nggak? Boleh. Karena cuma prasasti tok penanda bahwa itu ada makam, itu boleh. Kenapa? Supados tidak dilangkai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api neraka itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan seseorang. Kenapa? Bapak Ibu pangapunten, di dalam Islam orang yang sudah meninggal hukumnya sama dengan orang yang masih hidup. Hukumnya sama. Wong nek jek urip nek moro-moro turu dilunggui wong liya gelem napa mboten? Aku tindian niku nek dalu-dalu. Niki kuburane malah ditunggu. Nah, jadi tidak boleh duduk di atas makom, itu adalah untuk menghormati yang dimakamkan di situ, dikuburkan di situ. Karena dia dihormatinya sebagaimana orang yang masih hidup. Nek wong urip iso komplain, iso nutuk. Nggih dong? Nggih. Tapi kalau yang meninggal karena tidak bisa, maka dilindungi dengan tata aturan syariat. Tidak boleh duduk di atas makam, tidak boleh melangkai makam, sama karena tidak menghormati yang dimakamkan di kuburan itu. Walaqad karamna bani Adam fil barri wal bahr, surat Al-Isra ya. Allah muliakan anak keturunan Adam itu di fil barri wal bahr, di darat dan di laut, termasuk ketika masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Maka kan Bapak Ibu, sebelum saya lanjut di hadis berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kemarin belum sempat. Monggo Pak Joko Irmian. Betul. Tadi kan orang yang melayat tadi kan dapat 2 kilo kalau mensolatkan sama mengantarkan. Itu bahwa jadi kalau jenazahnya tidak sholat, tidak sholat lalu tidak. Anda nggak mengantarkan. Anda mengantarkan itu satu bulan. Muslim atau tidak? Muslim tapi nggak sholat. Oh siap. Pertanyaannya Muslim atau tidak? Dia mengatakan Muslim tapi nggak sholat. Ini nggak sholat Muslim? Gimana KTP-nya? KTP-nya? Ini buatan Pak Amir kalau debat nama. Bismillah. Para rawuh, menikah agak krusial ya. Kita kemarin mungkin saya pernah juga menyampaikan bahwa yang selama hidupnya tidak pernah sholat tidak boleh disolatkan. Itu sepakat, ini ijma, bukan saya yang matur. Menikah ijma ini kesepakatan seluruh ulama, tidak ada yang berselisih.
Siapa yang selama hidupnya ngakuni muslim ning ra salat fardu, pangapunten, tidak salat fardu ya, bukan tidak salat di masjid loh ya. Atas-atas ya. Ini hukumnya harus hati-hati. Tidak sholat fardu, bukan tidak sholat di masjid. Dia kalau tidak sholat di masjid masih dilihat dulu di rumah sholat atau tidak. Nah ini yang jelas-jelas disepakati bahwa dia selama hidup dia ngakuni muslim tapi tidak pernah sholat, maka ijma para ulama, kesepakatan atau konsensus para ulama mengatakan tidak boleh disolatkan. Kenapa? Karena dia dihukumi sama sebagaimana orang kafir, walaupun pengakuannya Islam. Bedanya karena dia masih ngaku sebagai seorang muslim, dia masih mengucapkan la ilaha illallah, bisa jadi nanti Allah akan selamatkan dia dari neraka tersebab ada la ilaha illallah di dalam hatinya. Ning dicelupke ning neraka sik suwene pira wallahu alam bisawab, tapi karena masih ada iman dia nanti diangkat. Ning bisa selesai. Tapi jelas-jelas mlebu neraka. Nah, dalam kasus seperti ini kalau ada keseripahan, ada yang meninggal dunia, maka hak sesama muslim adalah wattibaul janais. Hakul muslim ala muslim. Kenapa Rasulullah mengatakan hak sesama muslim? Karena ini hak zahir, makanya bukan mukmin, tapi muslim. Muslim itu sebatas orang yang ngaku Islam melaksanakan amalan-amalan zahir, itu muslim. Muslim itu ngaku syahadat, melaksanakan sholat, nek Ramadan yo poso walaupun dampe, sholatnya yo mesti ya sakenone dampe, terus bayar zakat pun dibayar ke haji insyaallah pun niat ya. Kalau secara dohir dia masih muslim seperti ini dohir ya, maka dia masih dianggap sebagai seorang muslim. Maka ada 6 hak. Salah satunya adalah wattibaul janais. Kalau dia meninggal diopeni jenazahnya, nggak boleh nggak diopeni. Selama dia masih ngaku muslim, diopeni jenazahnya, maka datang. Maka hadis tadi, orang yang datang ada yang meninggal dunia, dia mensolatkan mendapat 1 qiraat, dia sampai dimakamkan mendapat qiraat yang kedua. Kenapa? Karena sholat spesifik, maka dipisahkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah sering ngatur bahwa sholat kita kepada jenazah itu adalah persaksian kita bahwa jenazah ini orang baik, maka ampun salah-salah nyolati jenazah. Karena jenengan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niku persaksian jenengan nek jenazah ini orang baik. Maka sholatnya kudu sing disolatke kudu dipilih-pilih. Makanya sholat ada satu hukum sendiri, mendapat 1 qiraat. Tetapi kalau dia imam muslim tenanan, muslim sing tenanan atau muslim sing napa KTP saya belum suwarto KTP nek tok. Ima dia muslim betulan yang serius, yang komit dengan keislamannya, atau cuma KTP-nya saja, artinya tetap dia secara zahir muslim, maka kita boleh hadir. Kalau dia nggak sholat, kita nggak nyolatkan secara prosesi sholat jenazahnya, tapi pemakamannya kita boleh ikut. Kenapa? Karena pemakamannya konteks yang berbeda. Karena pemakaman itu adalah supaya kita mengambil pelajaran bahwa kelak kita juga akan dimakamkan. Muslimkah kita, waliyadillah, atau kafirkah kita? Semuanya tetap akan dimakamkan, maka boleh. Pahalanya tetap dapat Pak Joko walaupun dia bukan seorang muslim yang baik. Bagaimana kalau tetangga kita kafir meninggal dunia? Sama, boleh mendatangi prosesi penyelenggaraan jenazahnya, boleh. Kenapa? Karena sejatinya yang punya nyawa pasti akan mati. Itu iktibar, boleh. Maka konteksnya kenapa ketika haknya muslim dia mendatangi prosesi jenazahnya, ikut sholat dapat 1 qiraat, memakamkan dapat qiraat yang kedua. Qiraat ini adalah kitanya, bukan jenazahnya. Kitanya yang datang, bukan objeknya, bukan jenazah. Karena tapi qiraat itu, pahala qiraat itu sekadar dengan ibro apa pelajaran yang kita ambil. Lah nek malah melu ning kuburan ning ngapunten nggih, melu ning kuburan malah rokokan dhewe ning pojokan cekekean. Itu mungkin tidak jadi. Saya tidak mengatakan tidak dapat qiraat, tapi bisa jadi qiraate ngusik. Betul atau tidak? Karena ibrohnya dia mengikuti penyelenggaraan pemakaman itu supaya mendapat pelajaran. Orang malah gojekan memingkir. Betul atau tidak? Termasuk ada satu sunnah yang kadang kita lupa. Kata Rasulullah SAW, "Fa'idha marra bikumul janais." Kalau lewat di antara kalian jenazah, faqumu, kata Rasulullah, maka berdirilah.
Ini sunah. Nek sing lewat jenazah kan ngadeg. Ngadeg niku siap maksudnya. Kata Rasul dilanjutkan, idza marra bikumul janaiz faqumu fa inna lil mauti faja'ah, kata Rasulullah. Kalau lewat di sekitar kalian jenazah, segeralah berdiri untuk bersiap-siap mengambil pelajaran dari kematian ini, karena kalau kamu nggak berdiri berarti kamu lalai, karena kamu lalai bahwa kematian itu bisa datang dengan tiba-tiba. Lagi lugu-lugu jagongan, terus ngerti ada jenazah lewat orang ngadeg-ngadeg orang siap-siap malah jagongan malah orang. Loh, beneran Rasulullah yang bilang. Makanya kalau ada jenazah lewat itu boleh. Panjenengan nek bawa kendaraan minggir dulu, berhenti dulu. Niku adalah isyarat. Kalau duduk segera berdiri kata Rasulullah. Kalau naik kendaraan mandek sik itu adalah bukan apa-apa. Masalahnya wong Jawa niki ditambah-tambahi. Nek enek jenazah lewat, minggir. Ning masalahnya minggir iki ora minggir ngambil pelajaran karo jenazah ora, ngetokne recehan. Gene apa mboten? Nyebar receh nama badan? Nyebar receh. Kenapa? Kadang kan begitu kebiasaan. Tapi dia nggak tahu sebenarnya minggirnya, berhentinya itu supaya mengambil pelajaran kepada yang sudah meninggal. Jangan ngiling-ngiling sobat ya mesti. Wallahu a'lam bishawab. Kita terima Jokowi. Monggo, Pak. Pertanyaan ini pun. Monggo, Pak. Setelah jenazah itu loh, Ya. itu kalau jenazahnya ada di tengah dan di depan, kita harus sampai gimana? Sekedar. Sholat jenazah taruh di samping. Kok sakit dulu? Ini umpama. Wah. Menghayal lagi. Sekedar. Jenazah kalau biasanya ketika misalkan dibawa ke masjid ketika pelaksanaan sholat fardu boleh atau tidak boleh, tapi tidak ditaruh di depan. Ya, jenazah yang dibawa ke masjid sebelum pelaksanaan sholat fardu, misalnya kepanggil sholat duhur atau asar, biasanya kan rata-rata sholat siang ya, duhur atau asar itu boleh dibawa ke masjid, tapi untuk prosesi ketika sedang sholat fardu dia tidak di depan, ditaruh di samping atau taruh di belakang dulu, atau jangan diturunkan dulu dari ambulan kalau pakai ambulan. Kenapa? Kalau taruh di depan, takutnya nanti yang sholat salah niat. Kan kita sama-sama sudah bersepakat bahwa tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburan atau makamnya, bukan karena apa-apa, karena ilahnya atau alasan terkuatnya supaya setan tidak menggoda niat kita, sehingga niat kita jadi salah dan kita jadi syirik kepada Allah. Makanya tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Apa kurang masjid yang apik, tidak boleh masjid yang ada kuburannya, makanya begitu. Ada di Solo itu ada beberapa masjid yang ada makam di dalamnya. Kalau memang jelas-jelas tahu mending tidak, karena para ulama mengatakan takutnya setan mencuri niat kita. Pangapunten Bapak Ibu, terkadang ketika kita mengatakan ora malah ora, ketika kesombongan itu masuk malah dia jatuh. Kenapa syariat mengatakan hati-hatinya untuk tidak jatuh ke situ, untuk tidak sholat di masjid yang ada kuburannya? Itu karena kita nggak tahu kualitas dan kesiapan iman kita, maka mending dihindari daripada syirik gitu. Maka kalau sedang membawa jenazah kasus tadi, ya tetap dia ditaruh di samping dulu atau di belakang, sholat dulu. Setelah sholat baru dibawa ke depan. Kenapa sih jenazah itu di depan? Ya ben go pelajaran, Pak. Nek teng samping lah pelajaran ini piye? Malah mirip. Tapi teng samping nggih, Allah Akbar dulu kan. Betul. Pangapunten nggih, Pak nggih. Jadi di depan itu untuk pelajaran. Untuk pelajaran betul bahwa kita kelak juga akan seperti itu. Pertanyaannya cuma satu sebenarnya sederhananya. Kalau sudah jenazah di depan, kalau kita mensolatkan, pertanyaan yang harus kita tanyakan, nek sok ben awake dhewe mati sing nyolake oke apa ora? Gitu. Makanya kita mengikromi hari ini, mari kita berusaha untuk menghormati orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan ikut mensolatkan mereka, dengan harapan supaya nanti kalau kita mati ada orang-orang lain yang Allah gerakkan hatinya untuk mensolatkan kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 40 kaum muslimin, buat kawan dosa 40 kaum muslimin, maka kata Rasulullah syahdulahu bil, persaksikan dia adalah bagian dari penghuni surga. Kenapa? Karena 40 wong muslim yang bersepakat nyolat ya wis berarti apik gitu. Nek wong elek ra mungkin nek wong 40 karena boleh dijak ya wah elek. Gene apa betul? Disitulah persaksian.
Makanya di depan. Kalau laki-laki di mana? Laki-laki di kepala. Kalau wanita di tengah-tengah badan. Kalau jenazahnya banyak, jadikan satu diurutkan, laki-laki dulu, laki-laki dewasa, baru anak kecil di setelahnya ke barat nih bahasanya. Laki-laki dewasa yang paling pertama, kemudian semakin ke barat itu semakin kecil, kemudian wanita dewasa baru anak kecil di setelah. Ditotok. Boleh sekali mensolatkan banyak jenazah itu boleh. Tapi di kebarat. Jadi tidak ditotongnya tetapnya. Jadi gini, kalau yang laki-laki itu kan di kepala, berarti sejajar di kepalanya ngeten. Kalau yang wanita itu kan di tengah-tengah badan, maka rotok idul sidik kan. Jadi ditotok pas, diurutkan. Yang lain yang ada ditanyakan tentang ahkamul janais, ada yang lain? Betul kan? Alhamdulillah tidak ada. Saya akan bacakan satu hadis berikutnya. Hadis berikutnya tentang siwak, Bapak Ibu. Sudah Mas Risha? Berikut. Monggo, Bapak. Kalau sudah sampai di kuburan, kemudian diadani, kemudian setelah sholat tadi, setelah sholatnya selesai, baru dia juga dua lagi baca Al-Fatihah. Nah, saya pernah lihat seperti itu. Bismillah. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya tidak ada syariat mengadzankan di kuburan. Kalau kita merujuknya kepada hadis tidak ada. Nggak betul ya? Menikah saya bicaranya dengan konteks hadis ya. Dari sudut hadis tidak ada. Jadi jenazah itu kalau masuk kuburan nggak ada diadzani. Ngopo adzan itu penanda sholat, bukan penanda masuk makam, maksudnya nggak ada. Walaupun kadang kita melihat ada hari ini kan banyak video ya. Ada orang tua yang meninggal, kemudian anaknya ketika orang tuanya dimasukkan ke liang sebelum ditutup tanah terus adzan, nggak ada syariat. Tidak ada syariat. Tetapi yang perlu dicatat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kula ingin menukil pendapatnya Syekh Amru Khalid. Syekh Amru Khalid itu adalah penulis buku Keajaiban Sholat Subuh, salah satu ulama di Mesir. Beliau menulis sejatinya manusia itu memang erat kaitannya dengan sholat gitu. Kita ini nggak akan lepas dari sholat. Lanjut, apa? Oke, sholat bisa panjang Pak. Di subuh ya Pak Jokowi. Kini tak pergi tengok oleh kulit mawar. Orang apa? Syekh Amru Khalid itu menulis satu nasihat yang sangat dahsyat yang banyak diabadikan oleh para ulama yang lain. Beliau mengatakan sejatinya hidup kita itu, manusia hidup itu sekadar dengan waktu sholat. Sejatinya manusia hidup itu sekadar dengan waktu sholat, yaitu hanya antara adzan dan iqamah. Beliau mengatakan begitu. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab-kitab nasihatnya juga menukil nasihat ini bahwa memang umur manusia itu ya sekedar antara adzan dan iqamah. Apa maksudnya? Adzan ketika lahir, bayi baru lahir itu diadzani di telinga kanan dan itu sunnah. Iqamah di telinga kiri lemah, dhaif riwayatnya. Tetapi adzan di telinga bayi sebelah kanan ketika baru lahir itu sunnah. Supaya apa? Supaya lafaz yang didengar si jabang bayi ketika pertama kali lahir ke dunia itu adalah panggilan untuk sholat bendek dari hamba Gusti Allah. Ning kadang bapake grogi ketika ngadani bayi ini jadi takbiran. Enten toh? Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kon adzan malah takbiran. Saking grogi nih kan. Tetapi tidak. Bapak Ibu, itu adalah syariat supaya sebenarnya kita itu dari bayi itu sudah ada sunnah supaya kita diingatkan untuk perkara sholat. Kenapa Syekh Amru Khalid kemudian dikuatkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan umur kita itu hanya antara adzan dan iqamah. Adzan ketika kita lahir di telinga kanan kita ketika kita masih bayi, dan iqamah yang dimaksud bukan terus ngendro kuburan diqomati, tidak, tetapi iqamah yang dimaksud di sini adalah iqamah sholat jenazah kita. Pendek waktu kita. Artinya apa? Monggo dimaksimalkan waktu atau waktu umur yang Allah berikan kepada kita dengan amal-amal soleh yang banyak. Antara adzan dan iqamah itu paling banyak 12 menit Pak. Sama. Kenapa 12 menit? Bahwa umur kita terbatas.
Kalau kita tidak manfaatkan dan maksimalkan hari ini, menyesalnya di kemudian nanti. Tapi kalau nanti penyesalan itu tidak ada gunanya gitu. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan al-yaumu al-amalu lal jaza. Hari ini, dunia ini tempat beramal, bukan mencari balasan. Nek dunia ngamal boleh balasan, salah. Makanya kalau kita di sini beramal, Pak Ngapunten nggih. Saya sering dapat share-sharean dari Pak Bima misalkan untuk upaya biar memakmurkan masjid, kemudian bikin Jumat berkah ya Pak. Jumat berkah, sarapan macam-macam itu ada yang capek untuk nge-share, ngolektif. Semoga itu mendapat nanti pahalanya dipanen di akhirat. Nek dunia kesel, nek boten kesel wis mati baik. Duh, pangapunten. Bahasa ini bahasa agak kasar, tapi satu kaku sebagaimana ayat innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan memang berkeluh kesah. Ya kesel tenan ning dunia. Karena tempat kita capek-capek supaya nanti kita panennya di akhirat. Nek arep njaluk mulya ning donya, pangapunten, itu bukan konsep seorang muslim. Bukan konsep seorang muslim. Seorang muslim itu capek di dunia untuk memanen pahala di akhirat. Saya ingin menyampaikan satu hadis bagi pulau pribadi, ini adalah hiburan. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yadzlimu mu'minan hasanatan." Sesungguhnya Allah tidak pernah mendolimi seorang mukmin atas kebaikan yang dia kerjakan. Ya'malu biha fid dunya, dia mengerjakan kebaikan itu di dunia walaupun tidak dibalas di dunia, wa yusabu biha fil akhirah. Nek ora dibalas di dunia berarti menjadi pahala, tabungan pahala nanti di akhirat. Ini konsep keadilan Allah bagi seorang mukmin. Maka nek boten dibalas di dunia, boten usah khawatir. Doa belum terkabul, insya Allah terkabul mengetan akhirat. Gak ada yang sia-sia dari amal soleh kita. Allah gak dolim sama kita. Sebagaimana halnya wa amal kafir, Allah juga tidak dolim dengan orang-orang kafir. Apa maksudnya? Ya, fayusabu bihasanatihi fid dunya. Orang-orang kafir itu diberi pahala atas kebaikan yang mereka kerjakan, itu semua diberi pahalanya, diberi balasannya di dunia. Makanya nek kula panjenengan ningali tiyang kafir kok sugih-sugih, kok nek rezekine kathah, ya sak pantese. Niku balasan dari kebaikan mereka di dunia, dibalasnya di dunia. Apa kata Rasulullah? Hatta idza laqiya Allah wa ma'alaihi min syai'. Sampai ketika nanti dia menghadap Allah, dia sudah enggak punya apa-apa. Pertanyaannya, ketika nanti Allah masukkan orang kafir ke neraka, adil atau tidak Allah? Adil. Nanti kalau mereka protes, ya Allah, kami melakukan kebaikan di dunia, Allah bilang, wis tak bales ning dunya, wis entek jatah. Serang di jatah apa-apa. Maka di akhirat tinggal dimasukkan ke dalam neraka. Lah hari ini mosok kita pengen melu jadi wong sing nomor loro. Ya kalau udah capek, dia capek. Kata dia beramal, istirahatnya moga-moga nanti semua istirahat di surga. Amin. Betul ya Pak? Jadi korelasinya seperti itu. Ada yang lain? Monggo, lanjut. Ini saya umpama sholat kebelah zuhur. Ada orang datang, imam saya ikuti sholat zuhur. Dia sholatnya zuhur. Saya selesai sholat. Saya belum sholat dulu. Iya. Setelah itu saya terus mengikuti jadi imam itu. Masya Allah, kalau belajar fikih bertahun-tahun itu kepikiran tadi saya. Sakit ya kepikiran itu tadi. Lah pertanyaannya panjenengan niku sekedar panjenengan qobliyah zuhur niku qobliyah zuhur sebentar. Ini sebenarnya sangat mungkin terjadi, tapi kemungkinannya kecil sekali. Saya akan ceritakan. Kalau qobliyah zuhur, panjenengan dereng salat zuhur, terus panjenengan qobliyah zuhur kan ngaten. Berarti kan di masjid. Nah, pertanyaannya, lah apa dia salat zuhur duluan dan belum jamaah belum didirikan? Sudah selesai. Belum. Nah, sebentar. Iya, sebentar. Kalau jamaahnya sudah selesai, kenapa jadikan qobliyah zuhur? Langsung. Sebentar. Saya belum sholat zuhur. Nah iya, Pak, kan jenengan belum sholat zuhur, saya sepakat. Tapi kan jamaahnya udah selesai kan? Jamaahnya udah selesai berarti kan? Ya, lah kenapa jenengan sholat qobliyah zuhur dulu? Kenapa gak langsung zuhur saja? Saya ini datangnya setelah jamaah selesai. Lanjut. Ya.
Bapak Ibu pangapunten, makanya kulo selama belajar bikin pikantuk kondisinya begini. Kenapa? Pangapunten, saya tidak menyalahkan beliau. Ini masya Allah gitu ya. Tetapi maksudnya adalah begini, Bapak Ibu, qobliyah duhur itu adalah dilaksanakan antara adzan dan iqamah. Iya, antara adzan dan iqamah saja qobliyah duhur itu. Maka kalau dia sudah ketinggalan duhurnya, sudah tidak ada qobliyah. Kenapa? Rasulullah mengatakan idza uqimatis shalah, kalau iqamat salat fardu sudah dikumandangkan, fala sholata ilal maktubah, tidak ada salat lain kecuali salat fardu. Sehingga panjenengan yang masih rakaat kedua salat sunah dibatalkan melu salat fardu. Ini kondisinya. Maka kalau panjenengan sudah selesai jamaah datang ke masjid pun boten perlu qobliyah. Qobliyahnya sudah lewat waktunya. Maksudnya dia ada qobliyah. Betul. Qobliyah, sholat sunnah sebelum sholat fardu, qobliyah duhur, kemudian qobliyah subuh, kan qobliyah cuma dua kan, duhur sama subuh, itu dilaksanakan di rentang antara adzan dan iqamah saja. Kalau sudah iqamah sudah selesai, sudah nggak ada qobliyahnya. Karena kalau sudah iqamah berarti fardunya sudah berdiri, maka sholat fardu. Nek panjenengan dumugi masjid, jamaah sampun selesai, maka konsekuensinya boten panjenengan qobliyah duhur, tapi panjenengan enggal-enggal salat duhur. Kalau sekali waktu mengkodok, pangapunten iki tolong hati-hati, jangan dibawa kepada hukum umum. Sekali waktu mengkodok boleh. Misalnya panjenengan salat duhur telat, biasanya ada qobliyah duhur jenengan dapat, tapi dinten niku nembe enten kepentingan sehingga tidak dapat, maka datang sudah jamaah atau selesai jamaah misalkan, maka panjenengan sholat duhur selesai, habis itu kan ada ba'diyah duhur terus ya. Setelah ba'diyah duhur panjenengan mengkodok qobliyah duhur yang biasa dikerjakan tapi hari itu ada udzur tidak bisa dikerjakan, sekali waktu boleh, sekali waktu tidak terus. Karena Rasulullah SAW pernah mengkodok sholat ba'diyah duhur dikodok ba'dal asar. Kebayang betul? Ba'diyah duhurnya Rasulullah sekali waktu dikodok ba'da asar. Kenapa? Karena ba'da duhur waktu itu pemburu ketekan tamu, sehingga Rasulullah tidak sempat untuk sholat ba'diyah duhur, maka sampai datang sholat asar, sehingga setelah selesai sholat asar beliau mengkodok ba'diyah duhur. Tapi dengan catatan satu, bahwa dia betul-betul rutin membiasakan untuk qobliyah dan ba'diyah, maka boleh dikodok di waktu berikutnya hanya sekali waktu saja. Kalau qobliyahnya atau ba'diyahnya dampek-dampek, ya hanya foto-fotoan. Kata dia lagi. Jadi pertanyaan panjenengan sangat mungkin, tapi prosentase mungkinnya itu kecil sekali. Sebentar. Kalau ini sebentar, gimana? Loh, ba'diyahnya monggo-monggo saja, kan berarti jenengan sudah duhur, betul kan? Kalau ba'diyah berarti kan sudah selesai fardu. Kasusnya panjenengan kan qobliyah, enak sing makmum malah duhur, jenengan salam dia duhur. Pertanyaan dari jenengan kok ngerti dia duhur? Sebentar, berapa? Loh, siapa tahu dia salatnya asar? Ya jenengan pun jelas-jelas Mas Bro kok. Jama. Tidak pangapunten nggih. Saya tidak menyatakan bahwa pertanyaan beliau tidak tepat, bukan, tetapi memang potensinya kecil sekali itu terjadi. Sehingga para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidak ada ketentuan sholat jamaah itu harus satu niat antara imam dan makmum, tidak. Panjenengan mlebet masjid, panjenengan butuh sholat fardu misalkan, maka siapa yang sedang sholat ditepuk saja. Kalau saya tadi masuk karena saya memang masbuk, saya masuk tadi sudah salam kan, Pak Imamnya sudah salam, saya tepuk beliau yang saya yakinnya karena masbuknya maghrib, nggak ada masalah. Tetapi kalaulah beliau sunnah pun, saya masuk nih, maghribnya udah selesai, semua udah salam gitu. Saya ini kan kalau sholat sendiri boleh, tapi pahalanya satu. Maka saya nunggu yang sholat sunnah, dia sholat sunnah saya tepuk, dia sunnahnya 2 rakaat saya tepuk, saya fardu maghrib 3 rakaat, boleh atau tidak? Boleh saja. Tidak ada keharusan harus sama sholatnya kalau ketika berjamaah, tidak ada. Kalau dia sedang sholat sunnah 2 rakaat ba'da maghrib misalkan, saya datang, saya masbuk nih, maghribnya saya baru datang, memang saya belum maghrib, saya tepuk dia, berarti saya mensedekahkan untuk dia pahala 27. Harusnya pahalanya cuma 1 sholat sendirian, jadi pahala 27 sholat berjamaah. Bedanya dia sholatnya sunnah, saya sholatnya fardu. Dibalik juga nggak apa-apa. Dibalik nggak ada masalah.
Ngerti nggih Pak nggih? Pangapunten nggih. Jadi kondisi kausalnya seperti itu. Nggih, bahasane beliau ya bener jane. Kok ngerti sholat zuhur? Lah baru ngadeg meneh loro. Yo, ini kan ora mesti dipastek nih. Saya ingin menyampaikan ke panjenengan, saya ingin tahu jawaban panjenengan. Saya kemarin ada satu kondisi yang akhirnya saya membuka kitab fikih. Saya membuka kitab fikih. Kondisinya begini Bapak. Saya kalau di rumah ibu saya, ibu kami di Ngawi di Mantingan, saya kayak Mas Fuad madzhabnya sama kayak madzhab saya fikihnya. Kalau sudah di Ngawi di Mantingan kami jamak qashar. Karena yang kami pakai adalah kalau jamak itu kan sesuatu yang memberatkan, terus nggih. Jamak itu masyaqqah, jamak itu yang memberatkan. Maka sakit boleh menjamak, betul kan? Hujan boleh menjamak, safar itu boleh menjamak, hatta sebelum perjalanan boleh menjamak. Panjenengan berarti tidak Jakarta jam 1 siang, zuhurnya di Masjid As-Salam, zuhur 4 di jamak asal 4 boleh atau tidak? Boleh, karena mau safar itu jamak karena mau perjalanan, sesuatu yang berat kan, tidak mandek-mandek angel kok, pokoknya numpak kereta, nyetop masinis angel. Saya kalau jamak, tapi kalau qashar itu adalah meringkas sholat yang 4 menjadi 2 itu karena jarak. Qashar karena jarak. Jumhur 80 kilo. Jumhur ini adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas keluar dari kampung. Panjenengan saking Pajang, medal king Pajang budi contohnya gentan. Berapa? Lah niku kita sak kampung iki. Kawan bolos sudah dadi mesti enten apa to Pak sudah dadi. Jenengan king Pajang teng gentan sudah lain kan? King Pajang teng Makam Haji, Pajang teng Bumi misalnya. Itu sudah lain. Itu kalau pendapatnya Imam Malik keluar dari kampung sudah dihitung. Itu sudah dihitung jarak safar. Tapi Imam Malik yang agak ekstrim itu Pulau menyampaikan supaya panjenengan ngertos ada banyak pendapat. Yang agak ekstrim itu pendapatnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu keluar dari pintu rumah. Memulai perjalanan keluar dari pintu rumah sudah boleh qashar, memang Imam Nawawi. Tetapi bagi kami pendapat yang adil itu adalah pendapat yang diambil oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu sejarah antara kota Makkah ke Arafah. Makkah ke Arafah itu kurang lebih 14 sampai 16 kilo. Maka kalau perjalanannya panjenengan sudah sejarah 14 atau 16 kilo sudah boleh qashar. Karena niku wis lumayan, pun setengah jam nih, wis kesel. Wis mulai enek abot gitu, maka sudah boleh. Saya pakai pendapat ini. Maka kalau Mantingan itu jaraknya kalau dari Jaten itu sekitar 52 kilo. Kalau dari sini lebih itu. Berapa? 56? 60-an kilo. Pulang lanjut ya. Saya jamak qashar di rumah. Nah kemarin kejadiannya saya jamak qashar kemarin pulang itu Pak. Kita habis safar dari Surabaya kemarin sampai sini maghrib isya, kemudian kita udah sholat, kemudian ada kesempatan yang lain itu saya ke rumah. Sampai di rumah itu ba'da isya. Saya belum sholat maghrib, kemudian saya jamak maghrib dan isya. Masalahnya jamak itu harus jadi satu, tidak boleh terjeda. Antara sholat pertama dan sholat kedua tidak boleh terjeda. Kalau selesai sholat pertama, secukupnya. Kalau mau zikir boleh hanya istighfar 3 kali, setelah itu lanjut gitu, nggak boleh dijeda lama-lama. Zikir subhanallah 33 kali, enggak, itu sudah bukan jamak. Karena ada keterangan namanya mutataliyah, berurutan, beriringan, nggak boleh putus. Saya kemarin sholat maghrib, mau jamak isya. Setelah sholat maghrib, saya selesai salam. Habis salat maghrib, saya harusnya kan isya, tapi saya sakit perut, saya harus ke kamar mandi. Setelah itu saya maghrib lagi baru isya atau tinggal isya? Maghrib lagi. Kan sana dijawab ya Mbak. Berapa? Saya kan sudah salat maghrib nih di waktu isya, harusnya saya jamak dengan isya kan. Ternyata di tengah-tengah itu saya ke kamar mandi. Setelah saya kembali dari kamar mandi, kan maghrib dengan isya berarti berjarak. Itu saya ulangi maghrib atau harus langsung isya? Nah, pendapat yang paling kuat adalah langsung isya. Karena udur saya ya udur kayak kita sedang sholat, padahal ya karena dilagake. Nonton, ya sudah. Itu tidak disengaja, bukan kamar mandi itu bukan sesuatu yang kita sengaja untuk berpikir dan lain sebagainya. Jeda yang memang urgent itu. Nek boten kamar mandi malah bahaya. Allah alam bisa Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga ini cukup untuk di pembahasan hadis tentang
ahkam pekerjaan sudah waktu iqamah. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi umur panjang dan kesehatan sampai pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita lanjutkan tentang siwak. Nanti lagi besok berarti pertemuan pekan ketiga. Nanti kalau ada yang punya siwak silahkan dibawa. Kita akan belajar tentang siwak. Jarang saya lihat di Al-Salam yang pakai siwak. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menawarkan kelepatan beliau pangapunten. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.